Saya nyari-nyari di mana ini jawabannya. Kok nggak ketemu jawabannya. Saya tanya masalah inflasi hijau kok malah menjelaskan ekonomi hijau. Prof Mahfud, yang namanya greenflation atau inflasi hijau itu ya kita kasih contoh yang simpel aja. Demo rompi kuning di Perancis. Bahaya sekali. Sudah memakan korban. Ini harus kita antisipasi, jangan sampai terjadi di Indonesia. Kita belajar dari negara maju. Negara maju aja masih ada tantangan-tantangannya. Saya juga ingin mencari itu jawabannya ngawur juga itu. Gila ini. Ngarang-ngarang ndak karuan mengkaitkan dengan sesuatu yang tidak ada. Gitu ya. Begini loh, kalau akademis itu gampangnya kalau bertanya yang kayak gitu-gitu tuh recehan. Gitu. Recehan. Oleh sebab itu tidak layak dijawab menurut saya. Dan oleh sebab itu saya kembalikan saja ke moderator. Ini tidak layak dijawab pertanyaan kayak gini. Tidak ada ini jawabannya. Pertanyaan receh itu ya bagian dari gimmick aja. Karena dia kan juga gimmick kan. Sesuatu yang ditanyakan lalu dianggap oh bukan itu pertanyaannya. Padahal pertanyaannya memang itu. Itu bagian gimmick saja dari debat. Calon Wakil Presiden Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD menyindir Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka di dalam debat keempat Pilpres 2024. Menurutnya, pertanyaan putra sulung Presiden Joko Widodo, Jokowi itu tak layak untuk dijawab. Momen itu terjadi kala Gibran merasa Mahfud tak menjawab atas pertanyaan terkait inflasi hijau dalam segmen keempat debat keempat Pilpres 2024. Saat itu, Gibran membungkukkan kepala seperti ingin mencari sesuatu. Saya lagi nyari jawabannya, Prof Mahfud bisa nyari-nyari di mana ini jawabannya, kok enggak ketemu jawabannya. Saya tanya masalah inflasi hijau kok malah menjelaskan ekonomi hijau, terang Gibran ke Mahfud. Kepada Mahfud, Gibran mencontohkan inflasi hijau atau greenflation seperti gerakan rompi kuning di Perancis. Menurutnya, gerakan itu bahaya lantaran sudah memakan korban. Ini harus kita antisipasi jangan sampai terjadi di Indonesia. Kita belajar dari negara maju aja masih ada tantangan-tantangannya. Intinya transisi menuju energi itu harus super hati-hati jangan sampai malah membebankan rent yang mahal. Proses transisi yang mahal ini kepada masyarakat, pada rakyat kecil itu maksud saya inflasi hijau Prof Mahfud, ucapnya. Merespons itu, Mahfud pun juga menyinggung pertanyaan Gibran. Menurutnya, pertanyaan Gibran ngawur dan mengarang. Saya juga ingin mencari itu jawabannya, ngawur juga itu, ngarang-ngarang ndak karuan mengaitkan dengan sesuatu yang tidak ada, gitu ya, tutur Mahfud. Bila di bidang akademis, Mahfud merasa pertanyaan Gibran receh. Karena itu, Mahfud memilih tidak ingin menjawab pertanyaan tersebut. Begini loh, kalau akademis itu kalau bertanya yang kayak gitu-gitu tuh recehan, gitu, recehan. Oleh sebab itu, tidak layak dijawab menurut saya, terang Mahfud. Dan oleh sebab itu saya kembalikan saya juga moderator ini tidak layak dijawab, pertanyaan kayak gini ndak ada di jawabannya, tandasnya. Sekretaris TPN Ganjar Mahfud, Hasto Kristianto menilai, debat Cawapres yang digelar KPU pada Minggu tanggal 21 Januari tahun 2024 malam, berhasil dilalui Cawapres Mahfud MD dengan baik dan serius. Ia menilai, hal serupa juga dilakukan Cawapres nomor urut 01 Muhaimin Iskandar, namun keseriusan tidak dilakukan Cawapres nomor urut 02 Gibran Rakabuming Raka. Prof. Mahfud dan Cak Imin menjaga marwah debat dengan menunjukkan keseriusan dalam bertanya, menjawab dan menjaga sikap. Dulu, usia 40 tahun untuk Capres dan Cawapres diputuskan dengan mempertimbangkan kematangan emosi calon pemimpin nasional. Namun, Mahkamah Konstitusi mengubah hal itu, kata Hasto dalam keterangannya,
Senin, tanggal 22 Januari tahun 2024. Hasto menilai Gibran selama debat tidak beretika dan selalu memancing emosi rivalnya. Menurutnya, Gibran tidak menjelaskan gagasan namun hanya